Kenapa ya di zaman sekarang tuh kayak penjoki bahkan orang dalam itu udah banyak banget ya guys ya. Mau itu kalian dalam dunia pekerjaan, dunia gaming. Ini dunia gaming loh, dunia hiburan. Tetap aja ada yang joki ya cuy. Mungkin dunia balapan segala macam ya. Dan kenapa hal ini tuh malah jadi normalisasi banget di Indonesia ya bre. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kenapa sih para penjoki itu mau di dunia gaming, dunia pekerjaan atau nggak di apapun itu. Tentunya hal ini tuh malah jadi lumrah gitu. Yang pertama tentunya karena faktor ekonomi. Karena kalau misalnya kalian pahamin, kalian dalam perspektif si penjoki itu sendiri atau ordal, tentunya ini bisa dibilang menjadi cara cepat buat dapetin uang. Karena apa? Karena pertama dengan kalian punya skillnya, kalian punya relasinya, kalian punya apapun itu malah bisa dimanfaatin. Dan gue nggak tahu ya ini namanya joki apa enggak ya. Tapi intinya kan kalau misalnya kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita ditarik atau nggak direkomendasiin atau nggak bahkan ya ordal segala macamnya. Nah kan bisa dibilang joki buat pekerjaan ya secara nggak langsung ya kalau misalnya kita berpikir secara logika. Tapi ya gue rasa sih banyak juga yang sama berpikir sama kayak gue. Bahkan ya bisa dibilang ini tuh udah jadi hal normal gitu. Dan yang parahnya kalau misalnya HR-nya itu menarik orang yang salah, yang bahayanya ya udah satu perusahaan gitu, yang dimana banyak orang yang seleksi, banyak orang yang ngirim dokumen segala macamnya, tapi kalah sama orang yang kenalan dari HR itu sendiri, bahkan anak perusahaannya, anak bosnya, anak manajernya segala macamnya, iya orang titipan lah istilahnya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di dunia gaming butuh cuman jago, HP, wifi, teman mabar, udah selesai. Nah, tapi kenapa orang-orang kira-kira ngakuin hal joki? Ini lanjut yang kedua. Karena orang Indonesia itu pengen banget hal yang instan atau enggak butuh pencapaian yang cepat. Karena tanpa lu sadarin, ketika lu bermain game, itu kalau misalnya lu dijokiin gamenya itu ranknya tinggi, nah tentunya ada rasa kepuasan, ada rasa ingin pamer, sombong, arogan. Kalau misalnya, wih gua nih udah ranknya tinggi nih, wih gua nih udah punya pencapaian A atau enggak B atau enggak achieve-nya A atau enggak B. Nah tentunya lu akan pamer gitu ke orang-orang, dan itu menjadi kebahagiaan lu sendiri, apresiasi lu sendiri, yang bahkan itu sangat dimanipulatif banget ya cuy. Dan ini banyak orang yang bangga, tentunya ini menjadi ya suatu hal yang sangat miriskan sebenarnya ya kalau misalnya selalu dinormalisasikan kayak hal kayak begini. Karena kasihan orang-orang yang dimana mereka itu main dengan ya udah dengan benar-benar normal gitu, nggak pakai joki atau nggak solo segala macam ya. Dan ini sangat disayangkan kalau misalnya dunia game ini banyak banget penjoki, dan kasihan yang ada apa malah menurunkan citra nama baik dan juga penurunan performa dari game itu sendiri. Alhasil jangan sampai nanti gamenya itu bahkan jadi sepi ya cuy. Tentunya yang ketiga ini nyambung dari yang pertama yang kedua, yaitu tekanan sosial dan gengsi. Nah ini kembali lagi karena banyak orang yang dimana itu mereka tuh kalau misalnya ranknya itu kecil atau nggak mungkin karena dia belum kerja segala macamnya, dia butuh pamannya, butuh orang yang bisa jago main game segala macam. Akhirnya apa? Ya udah, biar gue tuh bisa masuk circle A atau enggak gue bisa kelihatan kaya atau enggak kelihatan oke, kelihatan keren segala macamnya. Ya udah akhirnya ketika dia masih ranknya bawah, dia jokiin game di suatu platform segala macamnya, akhirnya ranknya udah tinggi. Nah baru ya tuh pamer sana sini bilangnya udah mythic, udah master, udah apapun itu yang sekiranya keren, padahal mah ya udah hasil jokian gitu, hasil joki dari game itu sendiri. Atau enggak banyak orang yang bilang baru umur 17 atau enggak 16 tahun tiba-tiba udah masuk ke perusahaan yang terkenal tanpa ada pengalaman. Nah tentunya hal ini tuh jadi pertanyaan, ordalnya sangat kenceng sekali pastinya ya cuy. Dan yang terakhir, sistemnya itu kurang sehat. Karena apa? Karena tanpa lu sadarin, sistem kayak gini kalau dibiarin itu malah yang ada ya udah malah bikin rusak dari suatu instansi atau enggak suatu platform atau enggak game itu sendiri. Dan tentunya kalau misalnya orang udah berpikir kayak misalnya contoh nih yang dimana banyak, gue ambil salah satunya guys ya, ambil salah satunya game Point Blank. Nah kenapa game Point Blank ini banyak orang-orang yang beralih ke game lain? Karena game Point Blank itu sendiri banyak yang ngelakuin kecurangan kayak cheater, kayak mungkin gak adil segala macamnya. Nah sampai-sampai banyak orang atau nggak trooper yang mereka tuh ya udah beralih ke game-game yang lain. Mereka tuh udah muak main nggak pakai cheat tapi malah suruh mama yang cheat. Nah padahal PB udah ngakuin maintenance segala macamnya, dan ini
ya udah orang-orang malah nggak betah, orang-orang malah merasa nggak nyaman, orang-orang merasa nggak terhibur, orang-orang merasa nggak seneng ketika main gamenya. Ya udah, akhirnya ya mereka malah beralih gitu. Ujung-ujungnya apa? Game yang dulu paling rame sekarang malah paling sepi. Bisa dibilang paling yang sepi sih, karena yang main cuman orang-orang yang sekiranya itu anak warnet aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat kayak anak-anak kecil sekarang, atau nggak mungkin anak yang baru lulus kuliah, jarang banget gitu. Baru lulus kuliah, baru kuliah kayak semester 1, itu kan orang-orang yang dimana mereka tuh nggak ngerasain kayak warnet ya. Nah, tentunya bisa dibilang mereka tuh udah jarang banget, bahkan dikit yang main ya dibandingkan yang kita abang-abangan lah istilahnya kayak gitu lah. Dan ini kalau misalnya dibiarin, ini sangat benar-benar kasihan banget buat platformnya atau nggak buat gamenya, karena kalau misalnya dibiarin ini sangat bisa menurunkan dari segi engagement, dari segi loyalitas, dari segi performa segala macamnya. Dan buat teman-teman pastinya sebagai pelaku penjoki, mau itu di game, mau itu di ordal atau nggak pekerjaan segala macamnya, tolonglah sebisa mungkin biar orang-orang tuh bermain dengan rapi, bermain dengan sewajarnya aja, berkompetisi dengan baik segala macamnya. Karena kalau misalnya kalian malah menarik orang atau nge-SDM yang salah, itu kan pasti merugikan perusahaannya. Ketika kalian malah ngebiarin penjoki-penjoki game itu ada di game itu sendiri, tentunya tanpa lu sadarin itu malah bikin menurun dari peminatnya atau pemainnya. Mungkin itu aja guys ya, ini opini gue sendiri. Kalau misalnya menurut lu gimana, coba tulis di kolom komentar, and see you next time, bye.